Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan bagi yang belum kenal saya Muhammad Rizal Bakri, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai salah satu pebisnis dari CV Insan Tani Maju. Sedikit overview buat teman-teman semua bahwa CV Insan Tani Maju ini mempunyai lini bisnis yang bervariasi. Di antaranya bergerak dalam bidang general construction, supplier, dan terakhir bergerak dalam bidang farm, pertanian atau peternakan. Baiklah teman-teman semua, untuk mempersingkat waktu kita dan juga kita ingin mengenal lebih jauh dari CV Insan Tani Maju ini, sudah berada di samping saya pemilik atau pebisnis dari CV Insan Tani Maju ini. Mungkin bisa diperkenalkan nama Akang dan asalnya dari mana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Dede Sanyawan. Saya direktur dari CV Insan Tani Maju. Kemudian asalnya ataupun domisilinya ada di daerah Kabupaten Sukabumi. Oke, biasanya dipanggil apa nih? Kang Dede, Insan atau apa kan? Apa aja lah pokoknya, senyamannya aja. Senyaman saya aja gitu ya. Mungkin saya manggilnya Kang Dede aja, Kang Dede. Boleh. Mungkin pertanyaan pembukaan gitu Kang, bisa sedikit diceritakan story dari atau apa ya, background dari CV Insan Tani Maju ini? CV Insan Tani Maju ini ya, jadi CV Insan Tani Maju ini berdiri pada tahun 2007. Kebetulan waktu itu dibuatnya sama orang tua saya, almarhum bapak saya. Nah, berjalan sampai sekarang alhamdulillah berarti udah 2007 terus sekarang udah 2022 ya? 15 tahunan ya Bang? Iya, kurang lebih 15 tahunan. Pada tahun 2020 akhir kakek saya meninggal, kemudian saya lihat ini sayang kalau sekiranya perusahaan ini tidak dilanjutkan. Makanya saya urus lagi dari mulai perizinan dan segala macamnya, dan implementasinya juga saya urus, saya ubah lagi, dan ya saya lanjutkan gitu. Sekarang saya melanjutkan posisi almarhum dulu. Kemudian kan di CV Insan Tani Maju ini awalnya itu menggelutinya itu bidang konstruksi, supplier dan juga farm ya. Nah, itu sebenarnya awalnya itu kenapa dari namanya juga CV Insan Tani, ada taninya. Gimana tuh? Tani Maju karena sejarahnya background keluarga kita dulu ini apa ya, istilahnya orang kampung gitu, dari pelosok desa yang tidak tahu apa-apa gitu kan, minim akan relasi, akan segala halnya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu dikarenakan kegigihan dan semangat dari bapak saya gitu kan, pengen untuk bisa bisa lebih baik kehidupannya gitu kan. Nah, beliau itu pertama kali istilahnya gerak itu di bidang pertanian. Makanya di situ filosofi namanya CV Insan Tani Maju. Kebetulan waktu itu saya jadi anak bungsu tuh yang paling kecil. Istilahnya kan kalau anak yang paling kecil tuh biasanya kalau orang tua tuh gimana sih? Ya paling disayang gitu maksudnya tuh. Jadi dimasukinlah nama saya di perusahaan itu. Insan Tani Maju. Nah, kesini-sininya kan merambat tuh. Jadi tidak hanya di bidang pertanian aja, tapi ke bidang konstruksi juga ikut terjun. Di suppliernya juga suka memasok segala macam, ikut terjun juga gitu. Makanya jadi sekarang yang saya lanjutkan yang sudah dibangun, yang sudah dikembangkan oleh kantor saya. Cuman untuk saat ini saya lebih fokusnya itu di bidang peternakan. Tapi untuk di bidang konstruksi dan suppliernya masih tetap saya jalanin sekarang gitu. Masih saya menggarap proyek-proyekan gitu. Tapi lebih fokusnya ke bidang peternakan. Kenapa saya lebih fokus ke bidang peternakan? Karena kebetulan ketika saya selesai mengemban ilmu, belajar untuk ilmu di SMA itu dulu, pas saya lulus itu saya disuruh ikut pelatihan peternakan. Nah, makanya untuk sejarah peternakan ini kan saya tahu nih awal mulanya saya udah nimbrung nih. Makanya ketika almarhum bapak saya tiada, itu yang paling saya fokuskan salah satunya itu di peternakan, karena saya tahu sejarah dari awalnya gitu kan Rijal.
Oke Kang Den. Tadi kita teman-teman semua udah sedikit mengetahui ya historical atau sejarah dibuatnya CV Insantani Maju ini. Tapi di sini ada yang sedikit saya highlight gitu ya Kang Den, dimana untuk Kang Den sendiri sekarang lebih berfokusnya di peternakan farm ini. Mungkin pertanyaan saya gini Kang Den, ketika menjalankan bisnis di peternakan pada CV Insantani Maju ini, apakah Kang Den sendiri mengalami suatu kesulitan yang begitu berat ketika memulainya, atau seperti apa gitu Kang Den? Jujur sih kalau misalkan dibilang begitu berat, yang namanya memulai itu pasti berat ya. Oke. Apapun itu bisnis namanya, mau yang skala rumahan, skala kecil, skala besar, itu pasti yang namanya dimulai itu pasti banyak hal-hal yang berat. Kenapa dibilang berat? Karena istilahnya kan kita baru memulai itu, Iya, jadi kita belum tahu secara realnya di lapangan itu seperti apa. Karena ketika kita sebelum memulai bisnis itu kan yang kita tahu baru konsep aja kan, baru Oke. teori aja nih yang Oke, kita betul. pikirkan. Oh nanti biar dapat pelanggan yang banyak harus kayak gimana nih, terus Oke. biar misalkan bisnis kita jalan harus kayak gimana nih. Jadi masih apa ya, istilahnya masih meraba-raba gitu kan. Nah tahu-taunya oh di lapangan tuh kayak gini, di lapangan tuh kayak gini. Karena yang namanya bisnis nih, khususnya di bidang peternakan ini, kenapa berat? Kalau menurut saya lebih berat itu karena high risk. High risk, Ya. resiko tinggi gitu ya. Resikonya tinggi. Kenapa Oke. dibilang resikonya tinggi? Karena kita berbisnis di makhluk hidup. Ayam kan hidup nih. Iya. Nah, beda kayak kita misalkan bisnis di barang yang mati, yang nggak bernyawa. Oke. Kalau yang barang yang yang bernyawa itu, jadi istilahnya contohnya misalkan kita dari mulai manajemennya udah bagus, Oke. perawatannya udah bagus. Oke. Pokoknya udah bener-bener kita udah maksimal nih. Oke. Kan siapa yang tahu misalkan tiba-tiba aja yang itu mati, bisa aja. Tiba-tiba ayam itu kena penyakit, bisa aja. Gitu. Jadi emang resikonya lebih besar gitu. Dan ini juga Kang Det, apa kan peternakan ini cakupannya luas gitu ya, kalau yang saya tahu gitu. Ada beternak kambing, kemudian sapi. Kalau untuk CV Insantani Maju ini peternakannya dalam hewan apa gitu Kang Det? Jadi di Seven Maju ini kita fokus di bidang peternakannya itu di ayam sebenarnya. Ayam. Di ayam. Tapi ayam ini dua macam kita. Ada ayam pedaging, ada juga ayam petelur. Nah untuk ayam pedaging ini, karena sebelum ayam petelur ini, yang sebelum dimulai pada tahun 2019, Ya. orang tua saya itu udah lebih dulu itu udah terjun juga di bidang peternakan, tapi di ayam juga ayam pedaging. Jadi ketika dulu udah terjun di bidang pertanian, terjunlah di bidang peternakan, tapi mulainya itu di ayam pedaging, ayam broiler itu. Oke. Dulu itu bermitra sama PT, jadi kerjasama gitu kan. Dikarenakan makin sini fokusnya orang tua saya udah bertambah karena beliau juga, jadi yang paling saya saluti gitu ya, Iya. dari sosok almarhum itu, dia itu memiliki ambisi yang begitu besar. Jadi beliau itu ketika memiliki keinginan itu tidak ada yang tidak mungkin Wah, selagi kita berusaha gitu. Iya. Makanya beliau itu ketika misalkan udah goal nih di satu Iya. bisnis nih, Oke. nggak cukup di situ beliau terus merembet, cari bisnis apa, cari bisnis apa, cari bisnis apa. Yang mana bisnis tersebut bisa berkesinambungan. Gitu. Contohnya kan kayak di pertanian awalnya, terus merambat ke peternakan. Di peternakan itu biasanya kalau kita udah panen, itu kan ada pupuknya tuh. Betul. Pupuknya bisa nanti disuplai ke buat pertanian kita, buatan kita. Jadi cari yang berkesinambungan gitu. Nah makanya pas di akhir-akhir ini beliau itu udah putus tuh buat kerjasama buat dikelola sendiri di ayam pedagingnya itu. Tapi beliau itu hanya mengkontrakkan saja tempatnya. Jadi kita Iya. cuma ngontrakin aja nih kandang sama fasilitasnya. Adapun untuk yang masalah ayamnya, yang isi atau yang pokoknya itu sama PT, itu sama PT, jadi nggak dulu sama kita. Jadi kita tahu bersih aja gitu istilahnya. Kontrakin kandang berperiode berapa gitu misalkan. Kayak gitu. Jadi kita main di peternakan ayam, petelur dan ayam. Berarti ada dua ya teman-teman. Untuk CV Insantani Maju ini dalam bidang peternakannya itu ada ayam petelur dan ayam pedaging. Dan begini juga Kang Det, kan banyak juga CV atau perusahaan lain gitu yang menjual ayam petelur atau ayam pedaging ini juga kan. Ayam. Nah untuk di CV Insantani Maju ini gimana sih
strateginya dalam menghadapi kompetitor yang ada di pasar gitu Kang Den. Mungkin bisa diceritakan gitu. Jadi cara bersaing kita ya, Iya, strategi gitu. strategi saya pribadi nih. Iya. Jadi kebetulan nih saya lagi pakai bajunya nih kan ya. Ini guys, bajunya ya. Jadi kita itu yang paling kita unggulkan itu pertama itu dari mulai harga murah. Satu, harga murah. Kemudian dari mulai servisnya nih yang kita Pelayanannya berikan, gitu ya. ya itu nggak ribet gitu tuh, mudah Hmm. gitu. Kemudian sama yang terakhir itu ya tentu telurnya itu berkualitas. Nah, yang pertama nih dari harganya murah. Kenapa kita bisa bilang harganya murah? Karena ketika kita menjual ke toko-toko itu kita memutus satu rantai. Jadi kita nggak ngasih ke agen Oh, seperti itu. si telur kita tuh, tapi langsung kita kasih ke toko. Iya. Contoh nih, Marija misalkan yang atuannya dia di lapangan. Kalau saya ngasih harga ke agen, Iya. misalkan harga dewan sepakat nih peternak semuanya harga dewan itu 24.000, Oke. dikasih nih ke agen, Iya. otomatis kan nanti diambil untung sama agen. Iya. Jadi misalkan harganya jadi 24.000. Iya. Jadi ketika toko misalkan grosiran pengen dapat telur itu, berarti harganya jadi naik dong jadi 25.000. Jadi berapa duit dong nanti ke masyarakat. Nah kalau saya itu langsung datang langsung dilempar ke toko. Jadi toko bisa dapat harga agen dari saya. Wah. Kayak gitu. Kenapa saya kayak gitu? Karena emang ini adalah segmentasi saya. Jadi segmentasi saya itu bukan ke agen, tapi ke toko-toko masyarakat yang ada di daerah saya. Gitu. Jadi emang segmentasi awalnya itu cita-cita mama saya itu waktu bilang itu dulu ya. Iya. Intinya kita kuasain nih pasar Iya. khususnya di bidang sembako yang ada di daerah kita. Biar kita bisa memajukan daerah kita, bisa membantu daerah kita, masyarakat kita dalam artian mensejahterakan mereka itu bisa mendapatkan harga dan barang yang kualitasnya yang baik, tapi Oke. dengan harga yang terjangkau. Wah. Kita dapat untung juga karena ketika kita menjual ke agen dan menjual ke toko, kalau keuntungan buat kita sama-sama aja. Kalau misalkan kita untungnya cuma 1.000, ya ke agen 1.000, ke toko juga 1.000 sama aja. Tapi ada keuntungan lebih bagi masyarakat. Dalam artian mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Itu sih intinya yang salah satu yang kita gunakan gitu. Strategi yang kita lakukan itu dari mulai segmentasinya dulu gitu, dari SPP-nya itu. Kemudian yang kedua mudah, kenapa? Karena kita nggak bisanya nggak dibawa ribet gitu. Iya. Dalam artian mau kita datengin, kita anterin barangnya, atau misalkan mau dijemput langsung ke rumah, Iya. atau mau dijemput langsung ke kandang, Iya. ke gudang kita, itu kita bisa bebas gitu. Mau misalkan cukup dihubungi aja, bang kirim ini gini, Ah. langsung kita meluncur Ya. gitu kan gitu. Jadi nggak istilahnya bisa cepat lah, mudah lah gitu istilahnya. Sama yang dibilang berkualitas, kenapa berkualitas? Ya karena telur yang kita kasih ini telur yang langsung fresh dari kandang, kemudian langsung ke toko, bukan dikasihin ke agen gitu kan. Kalau misalkan dikasih ke agen gini, ke retail gini kan, otomatis waktu nih dalam masalah waktu Iya. bertambah kan. Ditaruh dulu nanti di agen masalah waktunya, baru nanti diketokoin, dari toko baru nanti ke konsumen gitu kan. Otomatis terlalu panjang kan. Nah kalau kita kan langsung nih, kita langsung ke toko, jadi barang tuh fresh gitu kan gitu. Oh, iya. Jadi yang dibilang sama saya kualitasnya itu, kenapa bisa dibilang kualitasnya baik, karena emang barang itu segar gitu. Karena telur itu gitu Bang Rijal, jadi makin lama waktu semakin turun tuh pada kualitasnya itu, protein yang ada di telur itu. Ini langsung gitu testimoninya dari pelanggan saya Pelanggan, gitu. ya. Khususnya pelanggan saya yang menjadikan si telur ini sebagai bahan pokok yang bisnis di bidang makanan, kue gitu kan. Jadi katanya kalau bikin kue nih, kalau misalnya telurnya udah lama itu ngembangnya kurang. Oh gitu. Beda sama telur yang baru itu kualitasnya lebih bagus gitu. Mungkin kurang lebih kayak gitu sih. Itu ya teman-teman, diantara mungkin sedikit apa ya, ringkasan gitu. Strategi dari CV Insantani Maju ini tadi yang disebutkan oleh Kang dari awal, harganya murah, kemudian pelayanannya yang bagus, dan tentu saja produk yang dihasilkannya pun juga bagus. Itu salah satu strategi dari CV Insantani Maju ini dalam mengembangkan bisnis peternakannya. Dan selanjutnya nih Kang Ded, ngomong tentang bisnis kan kurang afdol ya kalau kita tuh kurang membahas sedikit keuntungan atau profit yang didapatkan dari CV Insantani Maju ini. Tadi kan kita sudah ngobrol di awal nih Kang Ded bahwa ini bisnis yang dijalankan oleh CV Insantani Maju ini sudah kurang lebih 14 atau 15 tahun ya. Iya. Tapi dari
peternakan ini kira-kira range harganya deh, range keuntungannya, mohon maaf, range keuntungan yang didapatkan CV Insan Tani Maju ini per bulannya gitu ya, kalau boleh tahu berapa nih Kang? Profitnya nih Iya, kurang lebih profitnya berapa nih? nah, lebih kira-kira range atau yang ya sekiranya Perkiraan lah aja ya, ya. perkiraannya aja gitu kan. Berarti ini ya yang ruang lingkup di peternakan ini ya. Ya, di peternakannya aja. Peternakan ini kurang lebih nih 1 bulan Ya, kurang lebih. yang sekarang saya kelola kurang lebih dari minimumnya nih. Iya, dari minumnya. Dari minimumnya kecil-kecilnya kurang lebih di angka 9. Di angka 9. Ya, minimum. Nolnya ada berapa nih Kang Net? Nolnya berapa? 9-nya nolnya ada berapa nih? Ada 9. 6 apa ada 9 nih? 9. Ada 6, ada 6. Ada 6. Itu minimumnya teman-teman. Minimumnya 9. Maksimalnya atau paling Maksimalnya itu paling tingginya di angka 23. 23. Iya, Nolnya 6 juga. 6 juga. Iya. Itu udah bersih ya Kang Net? Iya. Udah bersih tuh Itu kalau udah lewat. bersih, udah dipotong kos, biaya karyawan, biaya pakan, obat segala macam gitu. Nah, itu ya teman-teman, kalau teman-teman yang tertarik ingin memulai bisnis peternakan tuh apa namanya, profit yang diberikan cukup menjanjikan, tapi tadi yang dibilang oleh Kang Det, ada Risikonya. high risk high return juga tentunya Ya, teman-teman. betul, betul. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kang Det, untuk teman-teman semua di luar sana yang ingin memulai bisnis peternakan, terkhususnya dalam bidang apa ya, peternakan ayam gitu, baik yang boiler atau yang petelur, Nah, tips and tricks dari Kang Det itu seperti apa? tip and triknya ya, kalau dari saya itu yang pertama yang kalian harus miliki itu modal. Tapi modal di sini bukan, kita kan kalau orientasi kita kalau berbicara modal pasti keuangan kan? Betul. Nah, jadi yang modal yang saya maksud di sini itu ada 2. Ini menurut saya pribadi ya. Iya, Modal yang pertama itu adalah ilmunya. ilmunya. Kita harus punya ilmunya. Ilmunya dapatnya dari mana itu bebas. Mau teman-teman misalkan dapat secara langsung belajar atau misalkan autodidak, itu seperti apapun, yang penting ilmunya harus punya dulu gitu. Jadi ketika kita mau memulai hal yang ingin kita capai itu, kalau kita udah punya ilmunya jelas kan, pegangannya ada, pedomannya ada gitu kan. Kita mau ngapain tuh, oh, kalau dari ayam tuh kayak gini, resikonya tuh kayak gini, kendalanya tuh kayak gini, enaknya tuh kayak gini gitu kan. Jadi jangan terus orientasinya itu ke sukses, ke untung, ke enak aja gitu. Tapi harus betul. banyak-banyak mikirin pahitnya, mikirin resikonya gitu. Itu yang pertama, modal ilmunya. Yang kedua itu modal uang gitu, modal buat bisa ngebangun bisnis tersebut kayak gitu. Tapi insya Allah sih, kalau saya selagi teman-teman misalkan punya kemauan, itu pasti selalu ada jalan kayak gitu. Pasti selalu ada jalan. Yang penting intinya sih kita banyak-banyakin ikhtiar aja, banyak-banyakin usaha aja, karena tiap orang kan pasti punya jalannya masing-masing nih. Betul. Ada posisinya masing-masing. Betul. Tapi ya kita balik lagi ke kitanya gitu. Kalau kitanya nggak mau gerak nih, nggak mau usaha, ya gimana Allah mau ngasih? Ini kan Allah kan pasti ngasih perubahan kalau kitanya mau berubah, gitu kan. Minal barokah barokah. Kalau kita mau gerak, pasti tiap pergerakan itu ada manfaatnya gitu yang kita lakukan itu. Kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman, tips and tricks dari Kang Det selaku owner dari CV Insan Tani Maju ini. Bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis peternakan tadi itu, seperti yang disampaikan oleh Kang Det, yang pertama adalah modal. Modal ini bukan berupa uang aja teman-teman yang kita pikirkan, tapi bisa juga dari ilmu yang kita dapat. Kemudian tentunya ada uang juga, tapi kan ini bisa saja kita berpartner dengan teman betul. dan lain sebagainya kan. Betul. Dan terakhir tadi tentunya niat, sungguh-sungguh keinginan untuk menjalankan bisnis ini. Oke Kang Det, mungkin ini saja ya dari saya terkait tentang apa ya istilahnya, Sharing lah. ya sharing pengalaman Kang Det ya menjalankan bisnis peternakan ini di CV Insan Tani Maju. Dari saya semoga di CV Insan Tani Maju ini semakin maju. Amin. Seperti yang namanya tertera, dan juga bisa apa ya, membantu banyak orang ya, Amin. membantu banyak orang juga, dan ya tadi maju dan membantu banyak orang. Oke Kang Det, terima kasih untuk waktunya. Siap, sama-sama. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya nih Kang Det. Aman. Saya juga nih sama nih, mohon maaf ya kalau banyak kekurangan gitu sih. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa cerita lagi secara lebih spesifik lah, intinya lebih detail lagi bisnisnya apa gimana gitu. Oke,
Kayak kan kita di sini baru bisa manisnya aja nih gitu kan. Iya betul. Nanti buat kendala-kendalanya ya, hal-hal yang pahitnya kayak gimana juga orang nanti bisa aja nih. Oke, siap Bang Dit. Oke teman-teman, itulah tadi waktu saya mewawancarai pebisnis atau owner dari CVN Tani Maju ini. Saya Muhammad Rizal Bakri, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.